Pagi ini kami mau lebih lagi memuji nama-Mu, kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersuka cita pagi ini, amin. Boleh lambaikan tangannya yang suka cita pagi hari ini. Kita beri
Biarlah Engkau sendiri Bapa yang akan pimpin mereka, Engkau pegang mereka, biarkan mereka dapat berjalan di dalam kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, jika sebentar mereka akan bersekolah minggu, Engkau juga urapi hati dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka boleh memuji-Mu, boleh menyembah-Mu, dan menyenangkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati guru-guru dan orang tua yang ada, agar mereka dapat mengajarkan mereka untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berbakti untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Ya, kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita akan satukan hati, bahwa setiap pribadi kita, diri kita untuk datang kepada Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang kepada Engkau, bersyukur, berterima kasih. Ini kerinduan kami Bapa, bahwa Roh Kudus-Mu boleh senantiasa bekerja dalam hidup kami. Roh penolong itu ya akan senantiasa menopang kami, menolong dalam setiap langkah kami Bapa. Dan kami terus mengundang akan Roh Kudus-Mu menolong dalam setiap hidup kami, setiap pribadi kami Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan, bahwa kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami tidak mampu untuk melangkah sendiri. Dan kami membutuhkan kemampuan daripada Tuhan dalam menapak hari-hari kami. Bahkan hari-hari ke depan banyak orang, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kekhawatiran. Namun kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, Engkau memberikan kepada kami keberanian dan kepastian hidup di hari depan kami. Terima kasih Bapa akan setiap janji kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami setiap umat. Bahkan hari depan yang sungguh ada buat anak cucu kami. Dan kami bersyukur dan kami mengimani Bapa, bahwa setiap anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti di bawah kami. Mereka akan memiliki Bapa. Terima kasih Bapa. Dan ucapan syukur kami membawa bagi umat-Mu yang pada kesempatan pagi hari tidak bisa hadir. Biar Allah memberkati, mewakili hati mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Biar Allah memberikan semangat yang baru, iman yang senantiasa kuat dalam Tuhan. Meskipun tubuh mereka mengalami kelemahan, tapi biarlah iman percaya mereka kepada Tuhan boleh semakin kuat dalam masa-masa tua mereka, dalam hari-hari mereka, dalam kelemahan tubuh mereka. Sebab kami rindu bahwa jiwa mereka ada dalam Tuhan. Iman mereka terus beriman dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindu Bapa, Engkau mau tambahkan setiap jiwa-jiwa dalam setiap kehidupan daripada perilaku hidup setiap umat-Mu. Boleh membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Engkau limpahkan, Engkau penuhkan tempat ini dengan jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan, jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami satukan hati berdoa untuk bangsa dan kota kami. Biarlah Allah memberkati buat kota kami, bangsa kami di mana kami bertinggal. Kiranya damai sejahtera Tuhan, ketentraman daripada Tuhan terus Kau limpahkan untuk bangsa dan kota kami. Bahkan beliau yang duduk dalam lembaga pemerintahan, biarlah berkati. Kiranya kasih daripada Tuhan Kristus terus Kau limpahkan buat beliau.
dalam menjalankan setiap tugasnya, bisa menjalankan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala kami bersyukur, berterima kasih. Dan inilah segala doa kami, dan inilah segala kerinduan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau buka hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan.
kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka hati kita. Ku buka hati untuk, kami buka hatimu, hati kami Tuhan bagi Roh Kudus di tempat ini. Lawat kami, jamah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami. Penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi, jamahlah kami, penuhi kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami, buat perkenanan-Mu Tuhan. Sekali lagi, biarlah Engkau terus berbicara bagi setiap kami melalui firman-Mu. Apa yang Kau taruhkan dalam hati hamba-Mu Tuhan, setiap firman Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan bagi setiap kami. Buka hati kami, telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Biar hamba-Mu boleh menyampaikan pesan-Mu, bukan oleh hikmat manusia, kemampuan manusia, tapi biarlah perkataan firman Tuhan saja yang hamba-Mu boleh sampaikan. Sebab kami tahu firman-Mu memberkati setiap kami, firman-Mu mengubah setiap kami. Firman-Mu menjadikan hidup kami semakin hari semakin baik. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap sambut firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, shalom, selamat pagi, haleluya. Semangat ya, boleh kasih tos kiri kanan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Nah Bapak Saudara, saya langsung ajak kita lihat PowerPoint-nya, boleh dibuka. Tema yang hari ini yang Tuhan taruhkan dalam hati saya itu tentang, ya memang hari ini adalah kalender Alkitab, hari Pentakosta ya. Jadi kita berdoa hari ini supaya kita semua dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Yang mau lambaikan tangan. Haleluya. Yang gak mau gak apa-apa, gak angkat tangan ya. Saya cuma sampaikan dua hal saja ya. Dua hal. Mengapa kita perlu dibaptis ya. Atau dipenuhi Roh Kudus ya. Kemudian yang kedua itu syarat menerima Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus. Ya, tapi saya akan mulai terbalik ya. Jadi mulai dari syarat menerima Roh Kudus. Nah, kalau saya pelajari sederhana saja, saya rangkum cuma dua saja gitu ya. Itu syarat utama untuk terima Roh Kudus, cuma dua saja. Nah, yang tujuan untuk kita dipenuhi, kenapa kita harus dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, nah itu ada 8 Bapak Saudara. Jadi saya akan menyampaikan 10 materi pagi hari ini. Yang siap dengar amin. Waduh, kelar jam berapa? Jam 12 ya. Ya, kita mulai saja lihat ya.
Tenang saja saudara, saya tidak lama-lama. Enggak semuanya saya sampaikan ya, poin-poin penting saja. Syarat menerima Roh Kudus, yang pertama apa? Bertobat. Kasih tahu kiri kanan, tunjuk mukanya jelas-jelas gitu. Tapi jangan sampai muncrat ya, bertobat, bilang begitu ya. Syarat utama untuk kita apa? Terima Roh Kudus adalah bertobat. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 mencatat, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat ini latar belakangnya adalah apa Bapak Saudara, ketika murid-murid Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian dia bangkit berdiri menyampaikan nubuatan dalam kisah Nabi Yoel. Nubuat Nabi Yoel ya, disampaikan tentang Yesus segala macam ya. Yesus yang sudah mati bangkit, dia adalah Tuhan. Nah, ketika orang-orang mendengar, mereka merasa terharu. Mereka terus tanya, apa yang harus kami lakukan? Ya. Petrus menjawab, bertobatlah. Jadi syarat untuk terima Roh Kudus itu mesti bertobat dulu. Amin. Nah, saya kasih catatannya. Apa itu bertobat? Secara sederhana, aplikasinya ya. Apa yang harus kita lakukan? Bertobat itu apa sih? Mengakui diri sebagai orang berdosa. Mengaku, ya Tuhan aku ini orang berdosa, ya butuh pengampunan dan pertolongan agar disucikan dari dosa-dosa. Siapa sih yang berani angkat tangan gak pernah melakukan dosa? Kita semua pernah melakukan dosa. Terserah istilahnya mau dosa kecil, dosa besar. Namanya dosa tetap dosa. Amin. Dan kalau dosa gak diakui, gak bertobat selama hidup, masuk ke dalam kerajaan api yang kekal. Ya, neraka, kalau nggak bertobat Bapak Saudara ya. Nah, kemudian langkahnya apa? Percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah ngaku saya orang berdosa, butuh pertolongan, harus disucikan, diampuni dari dosa-dosanya, harus percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena cuma satu-satunya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Yang ngerti katakan, amin. Lanjut. Oh iya, betul. Langkah kedua adalah apa? Haus. Kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, harus memiliki apa? Rasa haus, hati yang haus, merindukan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesaya 44 ayat 3 mencatat, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Bapak Saudara bisa perhatikan ayat ini ya. Ini adalah gambaran ya. Gambaran daripada Tuhan. Dikatakan, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Kalau dicurahkan itu berarti nggak sedikit. Ember, 2 ember, diguyur gitu loh. Dikatakan hujan lebat, bukan rintik-rintik. Ke atas tempat yang kering. Kalau kita merindukan Tuhan, haus. Ya, punya hati yang haus. Dikatakan, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Itu kalau kita mengerti lebih dalam lagi, itu luar biasa ya. Saya katakan kepala keluarga khususnya gitu ya. Yang hatinya haus, rindu, cari Tuhan, takut akan Tuhan. Dikatakan apa? Aku akan mencurahkan rohmu ke atas keturunanmu. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Itu jaminan firman Tuhan. Bapak-bapak amin. Kepala keluarga amin. Pasti janjinya. Miliki hati yang rindu dan haus untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti apa orang haus? Kemarin Ibu Gembala sudah sampaikan ya. Dalam doa kita 3 hari. Apa sih? Itu apa sih orang yang haus itu? Dia berusaha cari. Di mana supaya dia dapat memuaskan rasa hausnya, ya. Kalau sekarang gampang ya, kita kemana-mana nggak perlu bawa dirijen isi air gitu kan. Waduh haus, berhenti aja ke Indomaret. Terus kemana lagi ya? Alfamart, tinggal beli, minum. Mau pilih yang macam-macam rasanya ada. Yang tawar ada, macam-macam ada gitu. Setelah minum kita apa? Jadi disegarkan. Seperti apa orang harus haus itu? Aplikasinya adalah apa? Dalam Matius 7 ayat 7, mintalah. Jadi kita harus apa? Datang sama Tuhan, minta. Kalau minta pasti diberi. Itu janji firman Tuhan. Kemudian apa? Carilah. Kalau kita nyari pasti menemukan. Itu janji firman Tuhan. Ketoklah. Pintu pasti akan dibukakan. Ini janji firman Tuhan. Tapi yang penting adalah milikilah rasa haus. Berusaha, ada usaha. Nah, jadi menyatakan kerinduan untuk dipenuhi. Bertindak aktif, gak diem saja. Saudara ya, nah bagaimana kita bisa lihat orang yang haus itu seperti apa sih? Terlihat dalam apa? Sikap yang sungguh-sungguh dalam doa dan permohonan. Aduh aku haus.
santai aja gitu. Tapi nggak cari gitu loh. Ayo kita sembah Tuhan, minta sama Tuhan. Diam aja pakai tangan. Minta doa. Santai aja sambil ngantuk-ngantuk nguap-nguap. Itu namanya nggak sungguh-sungguh. Itu nggak haus. Nah kalau orang nggak haus, nggak lapar, tidak akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Amin Bapak Saudara. Langsung kita lihat selanjutnya. Nah mengapa kita perlu dibaptis Roh Kudus? Ini dia. Kemarin kan Ibu Gembala sudah sampaikan. Nanti Bapak Gembala yang jelaskan. Ya udah saya jelaskan. Yang pertama, supaya apa? Supaya kita punya keyakinan akan jaminan keselamatan. Di 2 Korintus pasal 1, 21 sampai 22. Itu dikatakan Roh Kudus itu memeteraikan kita, ya. Jadi waktu Roh Kudus dipenuhi dalam hidup kita, itu sebagai tanda meterai bahwa kita adalah milik Tuhan, ya. Jadi oleh Roh Kudus kita bisa berkata kemudian, Aba ya Bapa. Kalau kita anak berarti kita terima janji-janji Bapa. Salah satunya apa? Yaitu Roh Kudus. Kita diyakinkan. Ada orang-orang yang nggak yakin. Aduh, selamat apa enggak? Perlu untuk dibaptis, dipenuhi Roh Kudus supaya dia memiliki sebuah keyakinan bahwa aku ini selamat. Tapi tanda kutip ya, ada orang yang sekali selamat, tetap selamat. Menurut saya itu hal yang salah. Karena Paulus bilang, kerjakanlah keselamatan. Oh saya percaya selamat dalam Yesus. Tapi hidup dalam dosa, nggak bertobat, nggak tinggal dalam Yesus. Sampai mati tetap berdosa, tetap berbuat dosa, nggak minta ampun. Saya jamin, dia masuk tempat yang lain selain surga. Cuma ada 2 saudara ya, kita tahu ya. Terus kedua, dimampukan menjadi apa? Saksi Kristus. Kisah 1 ayat 8. Ketika Roh Kudus turun atas kita, jadi saksi Kristus. Murid-murid itu apa? Memberitakan firman Tuhan di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dimampukan. Kita ini orang-orang yang biasa, dan orang-orang yang nggak mampu sebetulnya. Tapi karena Roh Kudus memampukan. Yang ketiga, berani memberitakan firman Tuhan. Nah kalau Bapak sudah baca dalam Kisah Para Rasul waktu jemaat mula-mula itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka itu dapat aniaya, diancam. Tapi di dalam Kisah 4 ini ayat 31, ketika mereka diancam, mereka berdoa. Begitu mereka berdoa dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak jadi takut, malah semakin berani memberitakan firman Tuhan. Nggak takut, jadi berani. Nah itu pentingnya kita dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Yang keempat, dimampukan hidup seturut firman Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memimpin kita hidup seturut firman Tuhan, seturut kebenaran firman Tuhan. Pasti. Makanya kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Yang kelima, memiliki kehidupan doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetap itu artinya continue. Saya mau tambahin ya Bapak Saudara ya. Memiliki kehidupan doa bukan sekedar gitu saja. Ya saya doa. Doa makan, mau tidur doa, bangun tidur doa, udah gitu. Enggak. Tapi memiliki kehidupan doa yang penuh antusias, bersemangat gitu loh. Waduh, rindu banget gitu loh. Kalau ayo mari kita berdoa, wah semangat gitu. Aduh, males-malesan. Tapi memiliki kehidupan doa yang antusias. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti punya semangat. Amin. Yang keenam, tepat ya. Dimampukan melayani pekerjaan Tuhan dengan berhasil. Dalam Kisah 10 ayat 38, Tuhan Yesus itu mulai melayani kapan Bapak Saudara? Ketika dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, lalu dia mulai melayani. Pelayanannya begitu luar biasa. Kemana dia pergi? Lakukan mujizat, sembuhkan orang sakit. Urapan Roh Kudus itu bekerja. Luar biasa. Nah saya yakin kita pun demikian. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pelayanan kita, melayani pekerjaan Tuhan, kita akan berhasil. Jadi berkat. Amin. Yang ketujuh, memiliki hidup berkemenangan. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 itu bicara tentang perlengkapan senjata Allah. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita punya hidup yang berkemenangan secara rohani. Ya, tantangan boleh datang, tapi kalau ada Roh Kudus kita dikuatkan, dimampukan, kita bisa hidup berkemenangan. Amin. Yang terakhir, selesai ya. Dimampukan memikul salib, tahan menderita bagi Yesus. Dalam 2 Korintus 11, 23 sampai 28 itu bicara tentang apa? Pelayanan Paulus, dia cerita, aku ini, waduh kalau mau dibilang, semua hal-hal yang buruk aku alami. Semua gitu loh. Kelaparan, kehausan, kapalnya terdampar, dipukul orang, dipenjara, segala macam aku alami karena apa? Memberitakan Yesus. Tapi dia dimampukan memikul salib. Dia tahan menderita. Karena apa? Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin Bapak Saudara. Jadi penting sekali menurut saya kita semua harus dibaptis yang belum pernah. Ya dibaptis Roh Kudus. Yang sudah kita minta terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita hidup apa? Berkemenangan. Amin. Lanjut. Nah, tapi saya tidak bahas itu ya. Saya
doa, Tuhan taruh satu saja bagian itu yang kuat untuk saya sampaikan. Yang pasti begini Bapak Saudara, ketika saya berdoa cari wajah Tuhan, Tuhan itu selalu berbicara kepada saya dulu. Nih yang ngomong di sini nih dulu nih. Gitu, baru oh ya saya yakin ini harus saya sampaikan. Soal apa? Kehidupan doa. Ulang ya, baca 3, 2, 1. Kehidupan doa. Yang tadi ya, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita lihat. Apa itu kehidupan doa? Sederhana Bapak Saudara. Kehidupan doa apa sih? Kita punya waktu khusus ya. Waktu khusus bersekutu dengan Tuhan Yesus tentunya. Dalam apa? Dalam doa. Ya, memuji, menyembah Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan. Bahasa pendeknya itu punya saat teduh pribadi dengan Tuhan. Amin. Apa itu kehidupan doa? Itu punya waktu yang khusus gitu. Lanjut. Nih, sebelum murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka nggak suka berdoa. Mungkin bahasa lebih kasar, males berdoa. Itu saya Tuhan. Ngomongnya dalam hati ya. Jujur ya. Terus apa lihat? Tuhan Yesus itu selalu ingatkan sama murid-murid. Dalam Lukas 21 ayat 36 mencatat bagi kita gini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Terus Tuhan ngomong lagi juga dalam Markus 14 ayat 34 waktu dia terakhir ya menjelang mau ditangkap ya kan, dia berdoa di Taman Getsemani. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Hah? Tuhan bisa bersedih juga ya? Kok seperti mau mati ya? Karena dia apa? Ya, dia adalah Tuhan, ya, Allah 100%, tapi dia juga manusia. Waktu dia inkarnasi, ya, dari firman menjadi manusia, dia juga memiliki perasaan, rasa yang dirasakan seperti manusia. Jadi dia tahu kesedihan kita juga gitu loh. Dia hadir di tengah-tengah manusia untuk mengerti kondisi keadaan kita. Tuhan Yesus kata, hatiku sangat sedih seperti mau mati. Sedih kenapa? Kalau saya sangat meyakini, sedihnya kenapa sebetulnya? Bukan karena dia mau digantung, mau disalib, bukan. Dia sedih kenapa? Karena dia harus terpisah dari Bapa seketika, Bapak Saudara. Sedih, aduh seperti mau mati. Karena harus terpisah, karena ketika Yesus di atas salib, itu semua dosa kita itu ditanggungkan kepada Tuhan. Bapak itu kalau nonton filmnya itu memalingkan muka, bukan tidak berkenan kepada Yesus karena dosa. Firman Tuhan katakan apa? Yang menjadi penghalang antara kamu, aku dan umatku adalah apa? Dosa. Itu yang menghalangi, ya. Jadi seketika terpisah daripada Tuhan Yesus. Hatiku sedih, seperti mau mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ngomong tuh sama murid-murid. Lalu apa yang terjadi? Di ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Sedang apa, Bapak Saudara? Orang lain doa, ini tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Tuhan cuma minta 1 jam. Enggak dicatat sih, tapi ya setiap hari harusnya ya. Yang penting gini, berjaga-jaga. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Ambil waktu untuk berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Bagaimana sih supaya daging kita itu dikalahkan? Maksudnya daging lemah gini. Roh penurut, daging lemah. Kalau dagingnya, roh kita tidak dibangun, kita kalah sama dagingnya. Jadi hidupnya hidup duniawi terus. Tapi kalau rohnya kuat, dagingnya ngikut, nurut sama rohnya. Makanya salah satunya apa? Bangun kehidupan doa. Supaya roh kita jadi kuat. Amin, Bapak Saudara. Warning itu apa ya? Ini bahasa Jawanya. Waspada, hati-hati. Kalau kita sudah mulai tidak berdoa, Bapak Saudara, artinya apa? Kita sedang mengalami satu proses kemunduran secara rohani. Kalau sudah mulai tidak berdoa atau malas berdoa, artinya kita sedang mengalami satu proses kemunduran secara rohani. Secara fisik nih kita beribadah nih semua, ya datang. Semua hamba-hamba Tuhan juga yang di atas ya, di bawah juga ada melayani. Tapi sesungguhnya ya kalau kita nggak punya kehidupan doa, kita sedang menuju kepada apa? Kekeringan rohani yang berujung apa? Pada kematian rohani. Mari kita cek hati kita sendiri. Saya juga terus mengecek. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ya lebih lanjut.
Dalam Ibrani 10 ayat 25 mencatat, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu ada yang saya bold, tebelin sama saya garisi. Firman Tuhan katakan jangan kita menjauhkan diri seperti yang dibiasakan. Jadi kalau orang itu sudah mulai dia nggak rajin ibadah, itu nanti jadi kebiasaan. Ya. Jadi males. Nah ada terjemahannya. Ya, kemarin dapat berkat kalau Bapak Saudara baca di grup. Dalam Ibrani 10:25 itu TSL 3, itu terjemahan lain. Janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Enggak semua. Sebagian malas. Ya, berkumpul. Mungkin saya katakan ini juga pengertiannya malas. Ya kalau ibadah itu dalam semua hal, malas berdoa. Malas berdoa. Dalam persekutuan kita seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebaliknya marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi sebab hari kedatangan Kristus semakin dekat. Mari kita lihat. Itu lihat ya, orang saking apa gambarnya? Mau makan aja nggak pakai tangan, malah ketiduran gitu. Saking apa Bapak Saudara? Saking rajinnya. Lihat, salah satu ciri orang yang sedang mengalami kemunduran rohani, ya. Ini saya ngomong maaf dulu ya sebelumnya. Kalau tersinggung, puji Tuhan. Berarti Bapak Saudara normal hatinya. Tapi kalau nggak tersinggung, cuek bebek, harus bertobat. Amin. Amin. Saya sampaikan ini karena saya mengasihi. Kita mau bertumbuh bersama-sama. Amin. Salah satu ciri orang yang sedang mengalami kemunduran rohani apa? Malas beribadah. Itu tadi kan dibilang. Malas berdoa. Tanda fisiknya apa? Yang kelihatan. Apa tanda fisiknya? Kalau datang ibadah pun sering telat. Itu cirinya. Tanpa sadar lagi mundur rohaninya. Malas ibadah, malas doa. Kalaupun datang, ini saya nggak ngomong kalau datang ibadah loh. Datang apapun, janji sama orang, telat. Datang paling belakangan, pulang mau duluan. Tuh saya garis bawahi, tenang, saya garis bawahi. Sering telat. Artinya dalam 100 pertemuan, 90 telat mulu gitu loh. Iya kan? Tapi kalau telat karena ada keperluan urgent, ya kan? Oh ada yang memang harusnya. Ya normal sekali 2 kali. Kalau sebulan atau setahun gitu loh ibadah berapa kali. Ya saya bilang tadi 100 kali pertemuan gitu janji sama orang. Sering telat, 80 telat mulu. Tepat waktunya cuma 20. Itu namanya apa? Ya itu, malas. Saya ngomong terus terang aja. Dengan kasih Bapak Saudara ya. Ayo rajinlah. Amin. 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 Haleluya. Kita lihat ya. Malas itu seperti apa? Seperti COVID-19. Sifatnya menular. Bener gak? Jangan bergaul dengan orang malas. Kumpul terus, ngobrol terus. Ntar jadi malas, ketularan. Menular gitu Bapak Saudara. Nih lihat ya. Bapak Saudara pernah tahu ini? Pasti pada tahu ya seberapa ya lihat. Segala sesuatu dimulai apa di pikiran. Ya. Ada di pikiran tuh. Ya, lewat apa yang masuknya di mata, ya. Pokoknya gitu. Diolah di pikiran, setelah di pikiran terus apa? Diucapkan kan, diperkatakan. Tuhan Yesus bilang apa sih? Apa yang keluar dari bibir itu dari dalam hati gitu. Itu bicara soal ucapan perkataan. Jadi apa yang ada di pikiran nih ya, itu dipikirin, itu pasti secara otomatis nanti keluar, diucapkan. Nah setelah diucapkan, itu apa? Dilakukan. Jadi tindakan. Betul nggak? Tindakan yang terus menerus dilakukan terus gitu, berulang-ulang terus begitu ya, dari dipikirin terus diperkatakan. Pernah nggak gitu Bapak Saudara? Saya ketemu beberapa orang ya kumpul, tapi ada satu orang tiap kali ketemu dia datangnya ceritain orang aja, si Anu begitu, Ibu Anu begitu. Kita tiap kali ketemu begitu, kita bisa tahu tuh ya,
Oh, orang ini begini, artinya tukang kepo, mak rombeng itu tukang ceritain orang gitu loh. Begitu, tiap ketemu selalu begitu. Itu dari pikiran, ya, perkataan jadi tindakan, tindakannya berulang. Berulang dilakukan terus, kebiasaan. Nah, terus kalau itu terus dilakukan, ya, tindakan itu yang terus dilakukan jadi apa? Jadi sifat itu. Kan lewat perkataan, lewat gimana sih kita bisa tahu sifat seseorang gitu ya, secara sederhananya gitu. Lihat aja perkataannya gitu, waktu ngomong lihat. Dari perkataan kita bisa tahu orang dia seperti itu, dibawel, bakal ngomongin orang gitu. Tapi dari tindakannya juga begitu kan, seperti yang saya katakan tadi. Itu ya, kalau suka telat terus. Jadi itu karakter Bapak Saudara. Kebiasaan kita adalah karakter kita. Kalau sering terus telat, itu jadi karakter. Berarti ada yang gak normal sama orang ini. Ya, ada yang gak normal, ada yang harus diperbaiki, harus bertobat. Amin. 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 Ya, yang merasa bertobat, saya juga kita bertobat. Amin. Lanjut ya. Lihat. Apa yang terjadi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Tadi tuh sebelum dipenuhi saya begitu, ya. Ya. Siapakah itu? Itu saya Tuhan, gitu ngomong dalam hati. Apa yang terjadi setelah dipenuhi Roh Kudus? Kita lihat. Dalam Kisah 2, 41 sampai 42, begitu mereka dipenuhi Roh Kudus apa? Murid-murid bertekun dalam doa bersama-sama. Bertekun dalam doa. Kalau Bapak Ibu sudah baca Kisah Para Rasul, hampir dikatakan tiap-tiap hari mereka itu berkumpul, berdoa, memuji menyembah Tuhan, berdoa. Saya pikir kapan makannya, kapan kerjanya gitu ya, saya nggak tahu. Tapi intinya firman Tuhan mencatat, mereka kumpul tiap-tiap hari berdoa. Punya kehidupan doa yang antusias gitu. Waduh, begitu dipenuhi Roh Kudus. Makanya perlu dan penting kita dipenuhi Roh Kudus. Kemudian di pasal 4, ayat 29-31, jemaat Tuhan mendoakan para pemimpin. Para pemimpin itu yang paling diincar Bapak Saudara waktu itu. Soalnya kalau pemimpinnya jatuh, hancur, bubar semua. Tuhan Yesus kan ditangkap, kulit-kulitnya kayak anak ayam kehilangan induk. Tapi jemaat begitu dipenuhi Roh Kudus, mereka berdoa terus buat para pemimpin, para rasul. Ya, supaya tetap dikuatkan, ditolong. Jemaat dipenuhi Roh Kudus, rajin berdoa. Petrus juga begitu, kan tadi tuh Petrus tidur dalam Kisah 10 ayat 9. Petrus jadi rajin berdoa, jam 12 dia naik ke atas ya, rumahnya hotel, doa. Itu waktu dia dapat pesan daripada Tuhan, kemudian seorang perwira ya, Cornelius namanya, sekeluarga itu bertobat ya, lewat pelayanan Petrus. Petrus diurapi terus jadi rajin berdoa. Kemudian Kisah 12 ayat 5. Jemaat mendoakan Petrus di penjara. Petrus di penjara karena memberitakan nama Yesus. Tapi jemaat, doain terus. Punya kerinduan, punya hati yang rindu terus berdoa buat Petrus waktu di penjara. Jemaat Tuhan tuh jadi begitu penuh Roh Kudus, berdoa. Kemudian di Kisah 13 ayat 2 sampai 3 ya, waktu Barnabas dan Paulus itu mau pergi ya, diutus melayani. Jemaat tuh doakan mereka. Saya kira ini hari-hari mereka itu penuh dengan doa gitu. Tapi nggak lihat hasilnya luar biasa ya kan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak lawatan Tuhan terjadi karena mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka rajin berdoa. Lanjut, yang terakhir ini ya. Paulus dan Silas berdoa dalam penjara karena mereka memberitakan nama Yesus, nama yang luar biasa itu. Banyak orang nggak seneng, banyak orang bertobat, tapi sisi lain banyak orang nggak suka gitu kan. Terus dia ditangkap, dimasukin dalam penjara. Sebetulnya nggak ada salahnya. Masukin dalam penjara, dikatakan ditaruh di penjara yang paling tengah dengan tangan diborgol segala macam, ya belenggu. Tapi yang luar biasa Bapak Saudara, kalau kita mungkin gitu ya, atau siapalah gitu, udah digebukin, dipukulin gitu. Saya pernah lihat tuh ada anak muda yang nantangin polisi. Pokoknya banyak tuh gitu. Begitu ditangkap, diinterogasi nangis gitu loh. Baru tahu dia rasanya. Tapi ini Paulus Silas udah digebukin gitu ya, udah berdarah-darah di penjara. Tapi apa yang mereka lakukan? Kok bisa-bisanya mereka doa muji Tuhan, nyembah Tuhan. Itu lagi benjol-benjol kali gitu ya, bayangan saya gitu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka dipenuhi Roh Kudus. Saya nggak tahu mereka nyanyi apa ya lagunya waktu itu. Tapi kira-kira begini, di sini. Kekuatan di hidupku
ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekarang katakan, Tuhan ajaib. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Firman Tuhan mencatat waktu mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, seketika juga apa? Sendi-sendi penjara itu goyah. Gempa bumi, ikatan borgol mereka ya, belenggu mereka terlepas. Ada kuasa yang luar biasa waktu mereka berdoa dengan dipenuhi Roh Kudus. Maka itu penting Bapak Saudara bagi kita untuk terus datang kepada Tuhan, minta dipenuhi, diurapi, dilawat oleh urapan Roh Kudus. Amin. Nah, saya mau katakan gini Bapak Saudara, firman Tuhan itu, firman Tuhan Alkitab mencatat, firman itu seperti pedang bermata dua, betul gak? Jadi ini pendeta, hamba Tuhan yang ngomong di sini nih, waktu ngomong ya, ini kan ngomong ditujukan buat yang mendengar. Tapi nggak cuma untuk itu Bapak Saudara, untuk Bapak Saudara yang semua mendengar. Tapi firman Tuhan satu sisi juga ke sini. Jadi juga berbicara kepada hamba Tuhan yang melayani. Saya catat begini Bapak Saudara ya. Pendeta atau hamba Tuhan lah ya, yang berdiri di sini. Sekalipun dia fasih berbicara, dia menguasai ilmu homiletik. Wah, apa itu? Ilmu cara berkhotbah gitu ya. Dia bisa rangkai kalimat dengan baik. Mungkin dia hafal ayat Alkitab, baca Alkitab mungkin berapa kali, juga 10 kali, 20 kali. Tapi kalau dia nggak punya kehidupan doa, sesungguhnya apa? Dia sedang berbicara, dia sedang berkata-kata, melayani dengan apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri. Saya tahu seorang hamba Tuhan, dia fasih berbicara Pak Saudara ya. Dia juga menguasai ilmu berkhotbah. Dia bahkan ngomong, saya punya catatan khotbah ratusan bahkan ribuan. Topik apa saja saya bisa sampaikan, saya bisa ngomong, saya bisa bicara. Dia diundang kemana-mana di gereja-gereja Tuhan di Indonesia, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga. Bahkan dia pernah diundang untuk menyampaikan pesan Tuhan di sebuah gereja yang besar di Australia, Hillsong. Begitu luar biasa. Tapi dia bilang begini, setiap kali saya dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan, saya harus duduk di kaki Tuhan. Saya harus cari perkenanan Tuhan. Saya cari wajah Tuhan. Tuhan, apa yang mau saya sampaikan buat umatmu? Dia gak ngandelin pikiran kemampuan. Walaupun dia fasih berbicara. Dia mungkin hafal Alkitab, punya ribuan topik khotbah. Tapi setiap kali dipercaya dia selalu datang sama Tuhan. Tuhan, bicara kepadaku, bicara dalam hatiku melalui firman-Mu. Apa yang aku harus sampaikan buat umatmu? Dia datang di kaki Tuhan. Pelayan Tuhan yang melayani di sini, ya. Entahkah pemimpin pujian, singer, pemain musik, atau Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan melayani di bawah mimbar, asar, kolektan, semuanya ya. Dia semuanya punya talenta yang luar biasa, suaranya bagus, ya kan, skillnya oke, musiknya keren, jago, menguasai nada-nada dasar dari A sampai Z. Padahal nada dasar kayaknya nggak apa sih, cuma 7 kalau nggak salah ya. Tapi sampai Z, saking hebatnya, sampai jagonya. Tapi saya mau katakan apa saudara? Kalau engkau nggak punya kehidupan doa, sesungguhnya engkau sedang melayani dengan mengandalkan kemampuanmu sendiri. Engkau sedang melayani dengan cara-caramu sendiri, dengan ide-idemu sendiri. Sekarang gantian buat Bapak Ibu Saudara yang di bawah ya, jemaat Tuhan. Setiap hari kerja kan, cari uang, iya dong, ya kerja keras sampai keras. Di istilah sekarang kerjanya cerdas gitu. Ya, tapi ada orang kerja keras karena nggak cerdas kan, mesti nyangkol gitu kan, istilahnya pekerjaan-pekerjaan seperti itu gitu.
Berusaha untuk cukupi kebutuhan keluarga. Tapi kalau nggak punya kehidupan doa, sesungguhnya apa? Engkau sedang menjalani kehidupanmu dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mengandalkan pikiranmu sendiri kalau nggak punya kehidupan doa. Dalam Ibrani pasal 3 itu mencatat, kemarin waktu itu beberapa hari lalu saya sudah sampaikan. Pada hari ini saudara, jika kita dengar suara Roh Kudus, jangan keraskan hati. Tobat, minta ampun kepada Tuhan. Minta hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya kita dapat diubahkan. Amin. Yang mau angkat tangan. Tutup Alkitab kita. Tutup mata kita. Kita renungkan firman Tuhan sejenak. Semua pelayan Tuhan termasuk saya, kita semua yang di sini, mulai di mimbar maupun di bawah mimbar. Mari kita perbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Minta sekali lagi kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita kembali memiliki kehidupan doa dengan Tuhan. Sehingga pelayanan kita dipulihkan. Gak lagi mengandalkan kemampuan diri sendiri, kepintaran sendiri, tapi andalkan Tuhan. Supaya pelayanan kita diurapi, peka akan tuntunan Tuhan. Pelayanan kita sungguh-sungguh jadi berkat bagi banyak orang. Buat jemaat Tuhan, perbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Minta dipenuhi Roh Kudus, supaya kita jadi jemaat yang antusias akan hadirat Tuhan, setia beribadah, hidup berkemenangan setiap hari dalam masalah pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengakui akan setiap kelemahan kami. Kami mengakui kami adalah orang berdosa. Kami butuh pertolongan-Mu setiap hari Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi kami, pulihkan kami, bawa kami kembali Tuhan. Untuk datang menghampiri Engkau dengan hati yang terbuka. Hati yang tulus ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiara labayas. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku Tuhan. Ini hatiku tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari sekali lagi doa, minta kepada Tuhan. Mari singers pemusik boleh maju ke depan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku
tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Biarlah kami mengasihi Engkau. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari angkat suara kita, sembah puji Dia. Ini hatiku Tuhan. Bawa hati kita kepada Tuhan. Kami datang minta pengampunan-Mu Tuhan. Kami mengakui kami orang berdosa. Kami tidak sempurna Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, penuhi kami. Biar sekali lagi kami memiliki kerinduan akan Engkau, sehingga hidup kami boleh terus mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Padamu Yesus, ini hati kami Tuhan. Tak sempurna, kami perlu urapan-Mu Tuhan. Hati kami mau mengasihi Engkau senantiasa Tuhan. Mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi, mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat. Mari kita sambil angkat tangan kita katakan, hatiku mengasihi-Mu Tuhan. Engkau melihat isi hati kami Tuhan. Kami boleh katakan hari ini kami mau mengasihi Engkau. Kami merindukan Engkau. Ubahlah hidup kami Tuhan. Mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu Tuhan. Isi sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, oh, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi. Mari jemaat Tuhan saja katakan, hatiku. Angkat suara. Ya Yesus, hatiku ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku. Engkau melihat hati kami pagi hari ini Tuhan. Kau tahu kedalaman hati kami Tuhan. Engkau melihat hati yang sungguh-sungguh haus merindukan Engkau. Hati yang bertobat ya Tuhan. Penuhilah ya Tuhan. Tuhan, Kau melihat isi hati kami. Isi hatiku Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat
isi hatiku. Mari sekali lagi datang kepada Tuhan, sembah Dia. Minta dipenuhi, minta sekali lagi diurapi. Lawatan-Mu ya Tuhan mengalir, penuhi kami pagi hari ini. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau melihat hati yang haus dan rindu akan lawatan-Mu. Oh, hati yang mau bertobat ya Tuhan, mengakui setiap kesalahan ya Ralabaya Sikiara Labaya. Oh, perbaharui setiap kami ya Tuhan. Ya Ralamaya Syeri, perbaharuilah hati kami, batin kami dengan Roh-Mu ya. Teguhkanlah ya Ralamaya Syeri Ralabaya. Penuhi kami sekali lagi ya Roh Kudus. Ya Ralamaya, kami memerlukan Engkau ya Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau. Sertai kami, bimbing kami, tuntun kami. Oh, urapi kami. Oh, ya Ralamaya Syanda, ya Ralamaya Syanda, Ralamaya Se. Ya Ralamaya Syanda, Ralamaya She. Ya Ralamaya Shiki, ya Ralamaya Sini. Penuhi umat-Mu pagi hari ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu setiap kami pagi ini Tuhan. Ya Ralamaya She, ya Ralamaya She. Ya Ralamaya Shandarala. Oh, terima kasih. Syaralabaya Ralabaya 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 Shikaralabatakaya Ralabaya. Biarlah kami boleh datang menghampiri Engkau dengan hati yang haus, dengan hati yang bertobat ya Tuhan. Syaralabatakaya Ralabaya Shikaralabaya. Engkau menyelidiki hati kami pagi ini Tuhan Yesus. Syaralabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus. Seperti rusa rindu sungai, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungai, kami menantikan Engkau pagi ini Tuhan, dengan hati yang haus akan Engkau. Jiwaku, ya Roh Kudus penuhi kami. Dengan urapan yang baru. Mari bangkit berdiri, minta kepada Tuhan, minta Roh Kudus penuhi. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Penuhi kami pagi ini Tuhan. Urapi kami Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwa. Ya Roh Kudus
penuhi kami dengan urapan yang baru. Mari minta, nyatakan kehausan kita kepada Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami, urapiku. Penuhi kami pagi ini ya Roh Kudus. Penuhiku ya Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu. Ya Tuhan, urapi. Ya Ralabaya Shandara Labataka. Dengan sekali lagi minta, penuhi kami ya Roh Kudus. Penuhi kami, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami pagi ini Tuhan. Urapiku, minta penuhi, oh penuhi kami Tuhan. Penuhiku hadirat-Mu ya Tuhan. Urapi kami, penuhi umat-Mu pagi hari ini dengan urapan-Mu dalam nama Yesus. Dia memenuhi setiap kita yang haus dan lapar akan hadirat-Nya. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami. Ya Ralabaya Sandaralabaya. Dengan minyak. Mari sembah Dia. Horalamaya Shandaralabaya Ralabaya she. Oh, Ralaba nyatakan kerinduan kita. Oh, sembah Dia, minta. Karalabaya Rala berbahasa roh. Kiralabata Karalabaya Shandaralabaya. Penuhi setiap kami pagi ini Tuhan dengan roh-Mu. Penuhi umat-Mu ya Tuhan. Rabakaya Shandaralabaya Ralabaya she. Engkau melawat setiap kami pagi hari ini. Penuh dengan firman-Mu Tuhan. Lawatan-Mu sekali lagi atas kami. Oh ya Ralabaya she, Ralabaya. Terima kepenuhan daripada Roh Kudus. Terima pagi hari ini dalam nama Yesus. Terima penuh dalam nama Yesus. Penuh urapan Roh Kudus. Shiralabat akaralabaya she, Ralabaya. Oh Ralabaya Shandaralabaya. Penuh di dalam nama Yesus. Penuh berlimpah. Banjiri ya Tuhan dengan roh-Mu setiap kami. Oh Rabakayasa, segarkan jiwa yang kering, hati yang kering, basahi, penuhi, banjiri dengan hujan roh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Shikaralabaralabaya sekiaralabaralabaya. Penuh dalam nama Yesus. Oh syakaralabaya shandaralabaralabaya. Oh ralabaya se ralabata karalabaya sekiaralabaralabaya. Oh rabakaya sikanaralamaya. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Engkau melawat, Engkau menjamah. Kiralamaya sekiaralama raramo. Ya karalabaya sekiaralabaralabaya. Iralabaya sekiaralabaralabaya. Penuh dengan Roh Kudus. Syaralabaralabaya. Oh ralabaya se.
Kami terima dengan iman segala berkat-Mu, Roh-Mu yang sudah dicurahkan memenuhi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih buat Romi. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Sekali lagi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Kasih Yesus hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Kami boleh menerima kepenuhan, kami boleh dibaptis. Kami terima dengan iman Tuhan. Kami tidak pakai perasaan kami. Biarlah kami boleh menerimanya dengan iman. Terima kasih buat kelepasan, buat pemulihan, buat sukacita, damai, sejahtera. Buat firman-Mu hari ini Tuhan yang mendidik kami, mengajar kami. Biar kami boleh berubah. Roh Kudus yang terus pimpin hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh ke depan Tuhan. Lebih antusias lagi. Memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Memiliki kehidupan doa yang antusias. Menjadi jemaat yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kesetiaan Tuhan. Oh, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh merindukan akan Engkau senantiasa. Untuk kami boleh terus dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih buat pernyataan firman-Mu hari ini. Buat kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Buat berkat-berkat-Mu kami terima semuanya dengan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita. Silakan duduk, saya kasih Tuhan. Itu tadi info sepekan dan
Pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Kami berikan syukur hanya kepadamu Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Sekali lagi kami beri syukur hanya kepadamu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, buat firman-Mu. Biarlah pagi hari ini menjadi sebuah langkah awal kami boleh berubah. Kami boleh dipenuhi Roh Kudus. Hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari pulang terima berkat Tuhan berkelimpahan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk dulu Bapak Saudara kasih Tuhan.